Bab 1060 bertahan dengan pertumpahan darah. Malam yang gelap dengan kabut kesedihan menyelimuti seluruh Nanchu. Mata semua orang redup. Master suci mereka, Harley, gagal naik ke alam langit semu kesempurnaan. Harapan mereka juga musnah. Di dunia yang gelap ini, mereka tidak bisa lagi melihat cahaya sedikit pun karena di sini terasa seperti neraka. Harley datang, mengambil langkah berat dan berjalan menaiki tembok kota Nanchu. Rambut panjangnya seputih salju, dia tidak berani menatap langsung ke mata semua orang karena dia telah menghancurkan semua harapan kota Nanchu. Harley diam-diam berhenti. Ada gumpalan darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dia dengan diam melihat ke utara, seolah-olah dia bisa melihat Kaisar Agung Iblis Langit berbaring santai di kursi raja yang berjarak jutaan mil darinya. Tiba-tiba, suara halus dan agung datang dari Nanchu dan bergema jauh di atas tanah Nanchu. Tubuh suci zaman purba, aku memberimu kesempatan untuk menjatuhkan domain iblisku. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Harley. Tidak hanya kultivator dinasti Dachu, tetapi pasukan domain iblis yang sedang mempersiapkan serangan babak baru juga mendengar kata-kata ini. Orang-orang tidak bodoh. Arti kata-kata Kaisar Agung Iblis Langit jelas. Seorang Kaisar Agung menawarkan niat baik ke seorang alam langit semu. Betapa mulianya Harley. Di bawah perhatian semua orang, suara samar Kaisar Agung Iblis Langit kembali terdengar. Kata-kataku selalu kutepati. Harley berkata, kamu juga Kaisar Agung yang menguasai dunia. Pernahkah kamu melihat silsilah tubuh suci yang lahir untuk berlutut? Bahkan ketika Harley menghadap Kaisar Agung, ekspresinya masih tidak menunjukkan gerakan sekecil apapun. Bagus sekali. Kaisar Agung Iblis Langit tersenyum tipis, menutup matanya sedikit lagi dan jatuh tertidur, terus bunuh. Sebelum kata-kata Kaisar Agung Iblis Langit selesai, pasukan domain iblis melonjak seperti gelombang hitam pekat dan melaju menuju tembok kota Nanchu. Zeng! Harley segera mengeluarkan pedang pembunuhnya dan berdiri di tembok kota gerbang selatan seperti monumen yang tidak akan pernah runtuh. Tindakannya memberitahu semua orang bahwa bahkan jika tidak ada kesempatan untuk menang, dia akan membawa kultivator dinasti Dachu ke saat terakhir. Kultivator dinasti Dachu menarik napas dalam-dalam. Sambil menggenggam pedang pembunuh, mereka melangkah ke tembok kota. Meskipun harapan mereka hancur, mereka belum kalah. Dinasti Dachu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mereka akan mempertahankan tanah ini dengan darah mereka. Mereka yang bisa berdiri di sini telah pasrah. Boom! Formasi pembunuhan langit ilusi pasukan domain iblis ditujukan ke Nanchu dan pertempuran akan segera dimulai. Di tembok kota Nanchu, puluhan ribu formasi pembunuhan langit ilusi telah berjajar di langit ilusi dan membuat cahaya ilahi. Puff! Darah berceceran, prajurit domain iblis pun hancur berkeping-keping. Namun, masih ada domain iblis yang bergegas ke tembok kota. Dalam waktu 1/4 jam, celah di tembok kota telah didobrak. Bunuh. Mereka yang bisa membunuh tubuh suci zaman purba akan mendapatkan darah kaisar. Semakin banyak jenderal domain iblis bergegas ke tembok kota gerbang selatan karena Harley ada di sana. Godaan darah kaisar terlalu besar bagi mereka. Jika kamu menginginkan hidupku, tukar dengan darah. Harley berteriak nyaring. Dia mundur satu langkah dan langsung menerjang jenderal iblis. Sebelum jenderal iblis itu bisa bereaksi, cahaya ilahi binasa dewa telah menembus lautan kesadarannya dan kepalanya langsung terpenggal di tempat. Seorang jenderal iblis telah dibunuh. Matilah. Seorang jenderal iblis bergegas masuk dengan tungku tembaga tergantung di atas kepalanya dan menghancurkan separuh langit ilusi. Harley tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia membalikkan tangannya dan menghancurkan tungku tembaga menjadi berkeping-keping.
Jenderal Iblis itu sangat terkejut sehingga melangkah mundur. Saat dia berhenti, dia melihat pedang pembunuh berwarna merah muncul dan segera menembus badannya. Di belakangnya, 3 Jenderal Iblis lagi akan datang, masing-masing dengan senjata tergantung di kepala. Harley tiba-tiba berbalik, membuka jalan iblis dan menggunakan sihir yang berkekuatan lebih dari semua Jenderal Iblis. Aura iblis yang kental menelan metode rahasia, dalam jarak 1000 kaki, membunuh 3 iblis jenderal dan seorang prajurit sihir. Tekan. 3 Jenderal Iblis datang, mereka telah mengerahkan senjata pembunuh mereka satu demi satu. Tentu saja, sebelum mereka dapat mengembangkan kekuatan ilahi, mereka sudah dihancurkan oleh bejana besar Chaos yang terbang keluar dari alis Harley. 3 Jenderal Iblis telah mundur, tetapi Harley tiba dalam sekejap, menebas 1 Jenderal Iblis dengan 1 pisau lalu berbalik dan memotong Jenderal Iblis kedua. Adapun Jenderal Iblis ketiga adalah yang paling tragis, dia diinjak hingga hancur. Puff. Setelah membunuh 5 Jenderal Iblis berturut-turut, Harley tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, bukan karena luka yang dibuat para Jenderal Iblis itu, tetapi karena serangan cedera teknik yang membuat sebagian besar ki dan darah seluruh tubuhnya musnah seketika. Napasnya menjadi sangat tidak stabil. Bunuh. Rombongan tentara iblis menyerang tembok kota, masing-masing haus darah dan ganas. Target mereka sangat jelas, yaitu Harley. Entah siapa yang memberi mereka keberanian untuk membunuh Harley. Mungkin kata-kata Kaisar Agung Iblis Langit terlalu menggoda dan para jenderal sihir termotivasi seolah-olah mereka telah melupakan kekuatan Harley. 10.000 pedang menyatu. Harley tiba-tiba mengayunkan pedangnya, puluhan ribu memerintah dan membentuk formasi pedang untuk menyapu domain iblis satu demi satu. Serangan 10.000 pedang menyatu dari kelompok ini tidak akan berhasil melawan setan, tapi masih sangat efektif melawan para prajurit sihir ini. Cepat selamatkan gerbang tengah. Pada saat pertempuran, sebuah suara datang dari arah markas Istana Surgawi. Itu adalah suara Baraya Gosdi. Suaranya menyebar melalui batu dewa. Saat ini hanya ada 9 jenderal manusia awam di aula utama Istana Surgawi. Mereka sudah memahami situasi dinasti Dacu dalam waktu singkat dan tahu bagaimana caranya melihat langit berbintang zaman kuno. Di atas, terlihat gerbang tengah di kota Nancu telah didobrak, dan domain iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mendobrak masuk. Francisco Xiao, pertahankan gerbang selatan. Harley telah menyapu domain iblis yang bergegas ke tembok kota. Setelah mengucapkan sebuah kalimat, dia langsung menuju ke gerbang tengah seperti cahaya emas ilahi. Setelah dia pergi, dia digantikan oleh ketua aula cabang pertama Istana Surgawi, Francisco Xiao. Dia adalah alam langit semu, berpengalaman di medan perang, tetapi orang yang bisa bekerja sama dengannya terlalu sedikit, karena kekuatan tempur puncak dinasti Dacu sebelumnya dipindahkan ke pasukan ekspedisi dinasti Dacu oleh Harley. Terlalu sedikit orang yang dapat digunakan. Puff. Harley membawa percikan-percikan darah bersamanya dan bergegas membunuh sepanjang tembok kota. Selama periode itu, banyak orang yang telah ditelan oleh lautan darah. Namun, dia tidak punya waktu lagi untuk membereskan domain iblis di tembok kota karena gerbang tengah lebih berbahaya. Gerbang tengah adalah gerbang kedua tembok kota Nancu setelah gerbang selatan. Saat sudah benar-benar ditembus, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Bunuh. Perang. Dari arah gerbang tengah, suara teriakan sudah mengguncang langit saat ini. Pasukan domain iblis yang tidak terhitung jumlahnya bergegas masuk. Lakukan semua yang kita bisa. Samuel Gu dan Master Wuya meraung dan memimpin 300.000 kultivator dinasti Dacu dan berusaha keras mengepung domain iblis yang sedang bergegas masuk. Segerombolan semut.
Seorang jenderal iblis dengan tembiang perang di tangannya langsung datang menuju Samuel Gu untuk membunuhnya, sementara jenderal iblis kedua dengan pedang semerah darah di tangannya datang untuk membunuh Master Wuya. Puff! Jenderal iblis domain iblis yang tersisa mulai mendatangkan malapetaka dan satu demi satu kultivator dinasti Dacu jatuh ke genangan darah. Karena kultivator dinasti Dacu tidak memiliki alam langit semu, maka alam langit semu yang datang mengepung hanya Samuel Gu dan Master Wuya. Kultivator dinasti Dacu lainnya dengan kultivasi tertinggi hanya ada Puncak Kongming, Samuel Gu dan Master Wuya terkendali dan jenderal iblis yang tersisa tidak terkalahkan. Kemanapun mereka lewat, kultivator dinasti Dacu berubah menjadi kabut darah. Kamu pikir dinasti Dacu tidak ada orang lagi? Disertai dengan bentakan, Ma Yu, Stanley Wu dan Siden Yu memimpin pasukan kultivator untuk menerjang. Tidak ada gunanya mau datang seberapa banyak juga. 3 jenderal iblis bergegas keluar bersama-sama dan menghadapi Ma Yu, Stanley Wu dan Siden Yu. Tuan Suge dan Pony juga datang. Tepat setelah mereka tiba, mereka bergabung untuk membunuh seorang jenderal iblis. Cari mati. Keempat jenderal iblis itu marah besar. Mereka mengayunkan tembiang perang, 2 jenderal jadi satu kelompok dan berhadapan dengan Pony dan Tuan Suge. Boom! Meskipun gerbang kota gerbang tengah terjaga, domain iblis yang terlihat seperti air pasang bergegas ke atas tembok kota gerbang tengah. Pada malam hari, pelangi ilahi melintasi langit, menebas banyak domain iblis dengan satu pedang. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Cantika. Semut juga berani menghentikanku. Seorang jenderal iblis berambut merah berteriak dengan marah dan datang dengan tombak perang. Ini adalah jenderal iblis yang kuat. Di domain iblis, dia adalah puncak dari alam Kaisar Semu. Dia adalah jenderal dewa pertama di bawah Kaisar Iblis Putri Langit. Dengan kekuatan tempur puncaknya, dia bisa melawan Kaisar Iblis, diakui sebagai orang yang paling menjanjikan untuk menjadi Kaisar Iblis ke-12 di domain Iblis. Selain itu, 10 dari 11 Kaisar Iblis di bawah pimpinan Kaisar Agung Iblis Langit telah mati dalam pertempuran. Jika dinasti Dacu dikalahkan kali ini, dia pasti akan menjadi Kaisar Iblis. Boom! Cantika berhadapan dengan jenderal iblis berambut merah itu, pertarungan di antara keduanya sangat menggemparkan. Perlu disebutkan bahwa Cantika berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bukan karena kurangnya kekuatan tempur, tetapi karena terus-menerus bertempur dalam beberapa hari terakhir, dia sudah terluka. Puff! Tembok kota ternoda merah. Pertempuran memenuhi gerbang tengah berjarak ratusan ribu mil. Jumlah tentara domain iblis yang masuk terlalu besar. Tidak ada yang datang untuk membantu dari arah lain tembok kota Nancu, karena gerbang barat Nancu juga sudah didobrak dan kultivator dinasti Dacu yang datang untuk menyelamatkan bergegas ke sana. Yang paling sulit adalah 5 wilayah utama Nancu. Entah ada berapa banyak portal yang datang dan berapa banyak domain iblis yang menyelinap masuk. Pertempuran sangat tragis. Keturunan kaisar dan para raja berusaha untuk mengepung, tetapi domain iblis tetap bisa menyelinap masuk. Banyak domain iblis telah pergi ke daerah lain di Nancu untuk membunuh secara sembarangan. Aula Partai Tianxuan sangat sunyi, semua orang melihat tirai air ajaib. Wajah mereka sangat pucat. Terlalu banyak dari mereka sudah duduk di tanah dengan mata tanpa cahaya dan ekspresi menertawakan diri. Tidak lagi terlihat harapan dalam mata mereka, tetapi kultivator dinasti Dacu masih berusaha untuk melawan. Matilah! Raungan gemuruh menarik perhatian beberapa dari mereka. Raungan itu datang dari arah gerbang tengah. Cantika dengan rambut putih dan membakar esensi sejati telah dipotong roh senjata atribut spiritualnya oleh jenderal iblis berambut merah. Cantika jatuh dari langit, seperti daun yang gugur, melayang ke bawah.
Setiap tetes darah yang meluap memesona, wajahnya lelah, senyumnya pedih tapi tidak ada rasa takut akan kematian. Mata indahnya kabur, yang dilihatnya adalah serangkaian memori dengan orang-orang tersayangnya. Iblis berambut merah sekali lagi mengayunkan tombak perang untuk menghancurkan Cantika sepenuhnya. Kemudian, seberkas cahaya keemasan muncul. Cahaya ilahi yang datang dari jauh menggulung lautan darah dengan raungan yang mengerikan. Bersambung. Bab 1061. Cantika Suandi Hong. Zaman purba, tubuh suci. Setan berambut darah melihat orang itu datang, dan matanya tiba-tiba meledak karena syok yang berapi-api, dan bahkan tombak yang ditebas ke Suandi Hong Cantika tiba-tiba ditarik, dan segera menginjakkan kaki di langit ilusi. Tombak disayat ke Harley Ye. Pergi. Harley Ye meraung dan melawan tombak dengan tangan kosong. Bang! Ledakan guntur terdengar, dan iblis berambut darah terkejut dan mundur, dan sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, dia menyemburkan seteguk darah. Bukannya mengejar, Harley Ye malah mencengkram Suandi Hong Cantika yang sudah jatuh ke langit ilusi. Guru. Mata Cantika Suandi Hong yang seperti salju penuh dengan air mata, dan dia dengan susah payah mengangkat tangan halusnya yang berlumuran darah, dan melihat ke langit, tetapi itu bukan Harley Ye, tetapi gurunya Suandi Hong. Tubuhnya menghilang, berubah menjadi gumpalan kabut. Dia tersenyum sebelum mati, dan menutup mata indah yang redup itu dengan kelembutan perubahan. Tiba-tiba, salju mulai turun di antara langit dan bumi, tetapi itu bukan putih, tetapi darah. Salju ini, yang seharusnya adalah Suandi Hong, ternoda oleh darah Suandi Hong, dan mengubur cinta dan duka. Datang dari alam semesta, kembali ke alam semesta. Suandi Hong Cantika menghilang, hanya menyisakan salju Suandi Hong, dan Harley Ye meraih tangan kosong, dan yang tersisa di tangannya hanyalah salju yang mencair. Mati. Setan berambut darah yang marah akan membunuh dari belakang, dan tombak menebas selokan darah yang dalam di punggung Harley Ye. Harley Ye meraung seperti singa gila, tiba-tiba berbalik, dan menghancurkan setengah dari jenderal setan berambut darah dengan satu pukulan. Ekspresi iblis berambut darah berubah, dan dia mundur. Dia mengakui bahwa dia tidak akan kalah dari Raja Iblis. Jika dia bisa memiliki kekuatan bertarung untuk menandingi Raja Iblis, dia akan memiliki kekuatan bertarung untuk menyaingi Harley Ye, tetapi saat ini, sepertinya dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Harley Ye. Segera, dia tiba-tiba berbalik dan melakukan teknik rahasia, dan sungai hitam panjang muncul di bawah kakinya, mencoba melarikan diri. Harley Ye membunuhnya dalam sekejap, menghancurkan sungai panjang dengan satu telapak tangan, dan menyeret iblis berambut darah kembali dari atas sungai panjang. Bunuh. Setan berambut darah itu meraung, cahaya ilahi keluar dari alisnya, dan dia menekan senjata atribut spiritual milik Harley Ye. Aum. Namun ketika dia mendengar suara naga mengaum dari lautan kesadaran Harley Ye, jiwa naga leluhur Pil bergegas keluar dan menelan cahaya ilahi, dan Harley Ye juga pedang pembunuh telah diayunkan, dan pedang itu jatuh dari kepala Jenderal Setan. Jenderal Setan meraung ngeri. Meskipun kepalanya dipenggal, dia belum mati. Dia dengan panik melarikan diri ke langit ilusi. Seseorang setingkatnya tidak akan mati selama jiwanya abadi. Tentu saja, Harley Ye tidak memberinya cara untuk bertahan hidup. Dia menarik busur dan anak panah, dan menembakkan cahaya ilahi. Puih. Dalam sekejap, kepala iblis berambut darah yang melarikan diri itu ditembak oleh pedang, dan dipaku ke langit ilusi. Bunuh, bunuh. Di luar kota, seorang jenderal setan mengangkat pedang pembunuhnya dan menunjuk ke arah ini. Datang. Harley Ye berdiri di atas gerbang tengah, raungan yang histeris dan menusuk hati.
Dengan raungan ini, suara kesedihan mengguncang langit dan bumi, mengguncang langit Jiuk Xiao, dan tentara iblis yang dibantai berhenti di tengah jalan dan berhenti. Melihat sosok berdarah itu, mata mereka penuh ketakutan. Di domain iblis, basis budidaya mereka adalah langit tingkat terendah. Di mata mereka, semua langit tingkat adalah semut. Namun, konsep mereka telah disegarkan lagi dan lagi sejak mereka datang ke negeri yang luas ini. Orang-orang di negeri ini benar-benar luar biasa. Raja Iblis telah dipenggal, Jenderal Setan telah dipenggal, dan hati mereka telah runtuh. Kembali, pasukan iblis mundur dan dikejutkan oleh raungan Harley. Baik tentara iblis maupun Jenderal Setan tidak berani bergegas ke tembok kota gerbang tengah. Gerbang tengah dijaga, dan iblis yang bergegas masuk dikepung dan dibunuh. Tetapi untuk ini, kultivator dinasti Dacu juga membayar harganya dengan darah. Harley berjalan menyusuri tembok kota, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan darah yang menetes, dengan mayat tergeletak di mana-mana dan darah mengalir ke sungai. Samuel Gu tewas dalam pertempuran, memenggal kepala Jenderal Setan, tetapi juga dipaku ke tembok kota dengan tombak. Master Wuya juga tewas dalam pertempuran, dan binasa bersama Jenderal Setan. Mayu, Stanley Wu, dan Siden Yu juga semua berbaring di pelukan generasi muda mereka. Ketika mereka sekarat, jiwa mereka semua rusak parah, bahkan jika mereka besar, Golden Immortal Daluo masih hidup, dan mereka tidak bisa diselamatkan. Pamitan. Dengan suara serak, Harley berbalik diam-diam, menginjak langit ilusi, dan langsung menuju gerbang barat. Sebelum pergi, dia menoleh tanpa sadar dan melihat ke pohon kuno. Di sana, Tuan Suge lelaki tua itu memegang poni di tangannya. Keduanya berambut putih, mata mereka redup, dan mereka berbicara tentang beberapa kata terakhir di dunia ini. Ini semua tentang cinta. Harley mengalihkan pandangannya, dan dalam pandangannya yang kabur, seperti Suandi Hong dan Cantika sebelum dia meninggal, ada gambar-gambar yang akrab dan sosok-sosok yang akrab satu demi satu. Tentu saja, perang itu kejam. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat atau melihat mereka pergi. Dia harus bergegas ke gerbang barat untuk menyelamatkannya. Dia juga tahu bahwa ada lebih banyak orang yang dikenalnya yang tewas dalam pertempuran. Bang, bang. Ke arah gerbang barat, suara gemuruh bergema di langit. Penyelamatan kultivator dinasti Dacu telah tiba, dan pada saat ini pertempuran berdarah yang menghancurkan bumi dengan iblis sedang berlangsung. Dari kejauhan, Harley melihat Melanie Sangguan dan Yona Sangguan. Meskipun mereka berjauhan, Harley masih bisa melihat bahwa mereka berlumuran darah dan dikepung oleh 9 jenderal iblis. Sekujur tubuh Harley terasa terbakar, rasa sakit akibat cedera teknik membuat pandangannya sedikit kabur. Dengan panik ia menggunakan teknik penyusutan ruang untuk masuk ke dalam langit ilusi, sebilah pedang yang menebas Jenderal Setan. Kamu datang. Melihat bahwa itu adalah Harley, Melanie Sangguan dan Yona Sangguan dengan air mata di mata indah mereka tahu mereka akan mati. Tetapi mereka dapat melihat Harley sebelum mereka mati. Itu benar-benar hadiah dari Tuhan. Dengan senyum lelah, Harley tiba-tiba berbalik dan langsung menuju ke Jenderal Iblis. Ketika Jenderal Iblis melihat bahwa itu adalah Harley, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia bergegas pergi. Setelah sekian lama menyerbu dinasti Dacu, dia masih tahu nama jahat Harley. Hanya Raja Iblis yang mati di tangannya. Raja Iblis dipenggal, belum lagi jauh dari Jenderal Iblis. Namun, meskipun dia melarikan diri, Harley tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia menggunakan teknik penyusutan ruang dan membunuhnya seketika. Sebuah pedang menembus alis Jenderal Iblis, dan seorang Jenderal Iblis terbunuh langsung. Melihat hal ini,
8 jenderal iblis lainnya tampak kejam dan datang dari segala arah untuk mengepung mereka. Hadiah darah Kaisar Agung membuat mereka seolah lupa bagaimana Harley ada. Mati. 8 jenderal setan bekerja sama untuk mengaktifkan lonceng iblis, menghancurkan langit ilusi. Meski adalah kekuatan Harley, dan dia terhuyung-huyung untuk sementara waktu di tempat. Melanie sangguan menembak, tangan halusnya menutupi langit, dan bel ajaib bergemuruh dan bergetar dengan satu telapak tangan. Harley melambat, dan dia berdiri dengan tekanan dari lonceng ajaib. Bejana ilahi, dewa zaman keos, menabrak lonceng ajaib dan retak. Engah, engah, engah. 8 jenderal setan semuanya memuntahkan darah dan mundur. Harley dan Melanie sangguan tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu berharga. Meskipun Yona sangguan tidak sekuat keduanya, dia masih membantu mereka menahan jenderal setan. Berjalan. 8 jenderal setan tampak ketakutan, berbalik dan berlari. Melanie sangguan sangat cepat, seperti sinar cahaya ungu, dan langsung membunuh seorang jenderal setan. Sama seperti jenderal setan itu berbalik, dia melihat pedang ilahi menebas dari langit, dan dia dibunuh oleh pedang, bahkan tanpa berteriak. Harley bahkan lebih mendominasi, menghancurkan seorang jenderal setan dengan satu pukulan, mengangkat tangannya, dan menamparkan kepala jenderal setan lain menjadi kabut darah. Jenderal-jenderal setan lainnya ingin melarikan diri, namun tersapu oleh formasi pembunuhan di langit ilusi Harley. Setelah memenggal 7 jenderal setan ini, mereka berdua membantai jenderal setan yang bertarung melawan Yona sangguan. Tidak ada ketegangan di akhir. Di bawah pengepungan 3 orang, tubuh iblis dan jiwa jenderal setan semuanya musnah. 9 jenderal setan dipenggal, dan tidak ada ancaman besar bagi jenderal setan yang telah menyerbu gerbang barat. Bala bantuan dari kultivator dinasti Dacu masih datang, dan tentara iblis dikelilingi oleh air. Pertempuran di sini berlangsung hampir 3 hari sebelum berakhir. Sekali lagi, mereka menangkis serangan iblis, tetapi untuk ini, kultivator dinasti Dacu juga membayar harga yang mahal. Bangun tembok. Di atas langit ilusi, Harley memuntahkan seteguk darah begitu dia mengatakannya. Harley, Harry Quinn, Yona sangguan dan Melanie sangguan melangkah maju satu demi satu, tetapi mereka memanggil 2 nama. Tidak masalah. Harley dengan lembut melambaikan tangannya, tampak lelah. Tubuh sucinya yang kuat penuh dengan bekas luka. Dia terus-menerus menderita cambuk surga dan cedera teknik. Kekuatan tempurnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pada saat ini, jika Raja Iblis datang, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Guru suci berhati-hatilah. Ketika Harley melambaikan tangannya, dia mendengar suara tiba-tiba di bawah. Mendengar suara itu, Harley tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat tombak perang hitam pekat ditembakkan dari luar kota, dan dialah yang dikunci. Itu adalah senjata pembunuh yang mengerikan, atau seharusnya senjata kekaisaran yang rusak. Itu dihantui oleh guntur yang mengerikan. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, itu sangat cepat. Itu menembus langit ilusi sepanjang jalan dan ingin untuk memakukannya ke langit ilusi. Pui, pui. Semuanya antara secepat kilat dan langit ilusi berlumuran darah. Memandang jauh, tombak perang kekaisaran yang rusak itu tidak ditusuk pada Harley saja, melainkan oleh 3 orang, Melanie sangguan dan Yona sangguan. Meskipun waktunya singkat, semua orang masih bisa melihatnya dengan jelas. Dalam waktu singkat sebelumnya, Harley ingin mendorong Melanie sangguan dan Yona sangguan menjauh, tetapi dia tidak bisa. Yona sangguan selangkah lebih maju darinya, tetapi pada akhirnya saat itu, Melanie sangguan berdiri di depan Yona sangguan. Bang! Raungan terdengar,
tombak perang yang patah dipaku ke dinding batu 8000 zang. Sementara Harley Ye, Yona Sangguan, Melanie Sangguan, tetapi seperti sehelai daun mengambang, bergoyang turun dari langit ilusi. Guru Suci. Para kultivator dinasti Dacu mengambil tindakan satu demi satu, menggunakan kekuatan kelembutan untuk menyeret ketiganya. Kenapa bodoh sekali? Harley Ye terhuyung-huyung berdiri dan memeluk mereka berdua di lengannya. Esensi sejati ditanamkan ke dalam dua tubuh, tetapi sekeras apapun dia mencoba, masih sulit untuk memulihkan keduanya tetap hidup. Tombak perang yang patah itu terlalu kuat, jika bukan karena keduanya berdiri di depannya, dia akan mati. Kedua orang itu tertawa pahit, dan dengan kelembutan seorang wanita, mereka mengulurkan tangan halus mereka satu demi satu dan memeriksa wajah yang penuh darah dan air mata. Dua putri keluarga Sangguan, Melanie Sangguan dan Yona Sangguan, jatuh ke pelukan orang yang sama, tidak penting lagi apakah dia dewa pembunuh Qin atau dewa pil Harley Ye. Harley Ye. Harry Qin. Ketika angin darah bertiup, tangan halus mereka meluncur dengan lembut, dan cahaya samar terakhir dari mata mereka tersebar di mata mereka. Wajah mereka terukir dalam kekuatan jiwa mereka, semoga tidak terhapus di generasi berikutnya. Dunia hening, hanya menyisakan raungan menyakitkan Harley Ye. Bersambung.